Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, pemerintah sedang gencar-gencarnya membasmi pinjaman online atau pinjol ilegal. Dibasmi karena banyak penipuan dan tindak pidana yang dilakukan pinjol ilegal terhadap masyarakat bawah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 16 Oktober 2021 dengan tema Saatnya Menindak Rentenir Online. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui sambungan telepon interaktif di nomor telepon 021-583-9100 untuk membahas mengenai tema kita pada hari ini. Sudah bergabung bersama saya anggota di redaksi Media Group, Nunung Setiani. Mbak Nunung, apa kabar Mbak Nunung? Baik. Baik, Mbak Nunung, sebelum kita berbicara lebih banyak mengenai pinjaman online ilegal, kita akan bahas dulu beberapa informasi utama dalam Harian Indonesia pada hari ini, edisi Sabtu 16 Oktober 2021. Yang pertama, Mbak Nunung, berkaitan dengan PON ke-20 Papua. Ya. Sudah resmi ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin kemarin malam. Dan pada awal sebelum penyelenggaraan tidak sedikit yang meragukan, tapi kemudian ternyata semuanya berjalan dengan sukses. Isu-isu yang sempat dikhawatirkan tidak terjadi. Ya. Begitu. Jadi bagaimana, judulnya sudah benar. Terima kasih Papua. Terima kasih Papua. Ya. Apakah ini artinya sudah bisa pesta pora nih, Mbak Nunung? Pestanya sudah selesai ya, Iga? Sudah 2 minggu pesta ya? Sudah 2 minggu selesai. Tapi merayakan mengenai medali emas di setiap daerah, apakah memang sudah itu yang harus hati-hati. Jadi atlet yang pulang jangan lupa untuk isolasi ya, karantina. Karantina betul. Sesuai dengan aturan supaya sesudah pesta di sana jangan sampai kemudian ada yang sakit di daerah. Begitu bukan ya? Karena keburu senang begitu ya, karena yang menjadi juara umum Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua menjadi ke peringkat keempat. Nah, ini juga menjadi satu persoalan ya Mbak ya, karena yang menjadi pertanyaan itu mengenai nanti infrastruktur yang sudah dibangun di sana. Apakah mungkin bisa di-maintain? Jangan sampai terbengkalai. Jangan sampai terbengkalai. Jangan sampai 1 tahun ke depan kita akan bertanya-tanya itu bekas PON ya? Iya betul. Semoga akan terus selalu ada kegiatan begitu ya di sana Mbak, supaya kemudian bangunannya tetap dipakai. Kita akan ke halaman kedua Mbak Nunung. Ini berkaitan dengan informasi terakhir bagaimana kemudian pemerintah melakukan strategi untuk menyelesaikan persoalan pinjol ini, di mana kemudian Kemenkominfo, OJK mengatakan akan menerbitkan aturan untuk memoratorium perizinan izin pinjol. Baru ya, pemoratorium izin baru ini adalah hasil dari ratas dengan presiden kemarin ya. Iya. Kalau kita tahu pinjol ini korbannya cukup banyak ya, pinjol ilegal. Kalau di catatan bolak-balik lihat berita, di tahun ini sudah ada 5 yang bunuh diri. Sudah ada 5. Dan tampaknya juga masyarakat tetap masih marak begitu ya Mbak Nunung ya, yang menggunakan pinjol ini. Apakah mungkin karena sosialisasinya kurang, ataukah mungkin ada persoalan lain? Tapi yang jelas sekarang yang mungkin dilakukan oleh pemerintah adalah dihentikan dulu penerbitan izin dari pinjol ini. Yang pasti harus disadari adalah ini bukan pinjaman murah gitu ya. Dan ini memang bunganya itu kadang-kadang di luar logika begitu ya Mbak Nunung ya. Kita ke headline selanjutnya pemirsa dan juga Mbak Nunung. Ini berkaitan dengan situasi politik di Indonesia. P3 melirik Nasdem dan PAN untuk poros ketiga. Pemilu masih tahun 2024, tapi ramainya sudah dari sekarang. Ya, sudah ada yang deklarasi, sudah ada di PDIP fraksinya. Fraksi di antara orang di dalam cukup besar. Bahkan ada celeng dan banteng begitu ya disebut di dalam fraksi. Jangan jadi celeng di kandang banteng ya. Betul. Gitu tapi ya. Partai politiknya mungkin sudah membentuk poros, tapi calonnya nih belum jelas ya. Calonnya sudah mulai bermunculan. Partainya karena juga mengusungnya harus 20%, jadi harus ada koalisi di antara partai dan kemudian tidak heran sesudah calonnya muncul, kemudian mari kita berkoalisi, ajakan koalisi selalu akan ada gitu kan, lebih cepat gitu. Ternyata lebih cepat. Tapi ini berarti masih bisa berubah begini ya Mbak. Ini mungkin P3 melirik Nasdem dan PAN. Mungkin belum tentu juga nanti akan koalisinya akan seperti masih panjang ya Gan, 2024. Masih panjang 2024. Mbak Nunung, tema kita pada hari ini saatnya menindak rentenir online.
Mbak Nunung, kira-kira dengan persoalan menindak rentenir online ini, apakah cukup hanya dilakukan moratorium, Mbak? Ini kan persoalannya tidak hanya sesederhana itu ya. Ini pinjamannya bisa berkali lipat dari aturannya mungkin, dan korbannya juga banyak. Bahkan kasus-kasusnya sampai ada yang membuat kita terkaget begitu ya, Mbak Nunung. Ada yang bunuh diri. Ada yang bunuh diri. Ya, ada satu berita yang saya baca ini adalah ada korban pinjaman online ilegal. Dia pinjam 2,5 juta di tahun 2019, kemudian ayahnya harus membayar 104 juta di tahun 2021. Bisa dibayangkan angkanya. Jadi itu mungkin karena dia nggak bayar, bunganya pun kena bunga lagi gitu kan. Dan itu akan bergelung terus, jadi sangat besar gitu. Tapi kalau melihat moratorium, tidak hanya moratorium sesungguhnya, penindakan juga kemarin Rata sudah ditekankan untuk penindakannya lebih tegas ya dari polisi, dari Kominfo juga menutup langsung situs-situs yang kemudian ini pinjol ilegal dan kemudian semoga paling masyarakat itu juga paham ya, Mbak ya, bahwa kalaupun mereka kepepet begitu ya, jangan kemudian langsung mencari jalan pintas begitu ke pinjaman online. Yang mudah itu ada harganya. Yang mudah ada harganya. Yang mudah ada harganya. Tetapi bahwa yang pasti kita masih ingat zaman dulu itu rentenir ya, lintah darat yang kita rame-rame sosialisasi, jangan pinjam dari rentenir, jangan pinjam dari lintah darat. Mungkin sekarang sudah saatnya begitu juga ya, karena mereka yang kalau boleh kita bilang quote-unquote rentenir ini, cara menagihnya luar biasa kasar dan menabrak segala aturan. Itu yang kemudian korbannya terjadi gitu kan ya. Oke, baik. Mbak Nunung, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, saatnya menindak rentenir online. Saatnya menindak rentenir online. Pemerintah sedang gencar-gencarnya membasmi pinjaman online atau pinjol ilegal. Dibasmi karena banyak penipuan dan tindak pidana yang dilakukan pinjol ilegal terhadap masyarakat bawah. Penipuan pinjol ilegal terhadap masyarakat bawah itu sampai juga ke telinga Presiden Joko Widodo. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjol yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya, kata Presiden saat membuka acara OJK Virtual Innovation Day 2021 pada 10 Oktober 2021. Tidak sedikit orang terjerat utang pinjol dengan bunga selangit. Ada yang bunuh diri karena tidak kuat membayar utang dan karena malu diintimidasi debt collector. Pinjol ilegal mengakses semua nomor kontak telepon dan foto yang ada di perangkat handphone nasabah, kemudian menyebarluaskannya. Perhatian Presiden terhadap nasib masyarakat bawah yang terjerat utang pinjol ilegal itulah yang mendorong Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran menindak tegas pinjol ilegal. Sejauh ini, kepolisian sudah menggerebek 8 lokasi kantor pinjol ilegal di beberapa lokasi. Sejumlah orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Maraknya pinjol ilegal tidak terlepas dari perubahan perilaku masyarakat yang menginginkan kemudahan akses dan kenyamanan dalam melakukan transaksi keuangan. Perubahan perilaku itu merupakan konsekuensi logis kemajuan teknologi komunikasi. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebutkan, sampai Februari 2021, masyarakat Indonesia yang sudah mengakses internet telah mencapai 202,6 juta orang. Dengan demikian, penetrasi internet di Indonesia sudah menembus angka 74%. Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pemerintah kiranya perlu segera melakukan pembenahan menyeluruh terkait pinjol ilegal. Pembenahan dari sisi regulasi maupun meningkatkan literasi agar masyarakat tidak tergiur pinjaman instan tanpa agunan dari pinjol ilegal. Terkait dengan pembenahan itulah patut diapresiasi instruksi Presiden Jokowi
dalam rapat terbatas kemarin. Kemenkominfo diinstruksikan untuk melakukan moratorium atas penerbitan izin bagi penyelenggara sistem elektronik pinjol. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga diperintahkan untuk melakukan moratorium penerbitan izin fintech atas pinjol yang baru. Selama masa moratorium, seluruh pihak terkait hendaknya melakukan pembenahan menyeluruh. Pembenahan itu semata-mata bertujuan untuk melindungi masyarakat, apalagi saat ini sudah lebih dari 68 juta orang mengambil bagian dari aktivitas fintech dan perputaran uangnya ditaksir mencapai 260 triliun rupiah. Tugas negara untuk membasmi pinjol ilegal yang sebenarnya ialah rentenir online. Publik berharap, sangat berharap, agar pihak kepolisian konsisten mencari dan menindak pinjol ilegal. Seluruh tindakan kepolisian itu harus berujung di pengadilan sehingga menimbulkan efek jera. Jangan sekali-kali memberi ruang dan peluang kepada para pelaku pinjol ilegal terus bergentayangan mencari mangsa. Sudah tidak terhitung jumlah pinjol ilegal yang diblokir. Akan tetapi faktanya, mati satu, tumbuh 1000. Pinjol ilegal seakan-akan beroperasi dengan bebas. Kominfo sejak 2018 sampai 15 Oktober 2021 telah menutup 4.874 akun pinjaman daring. Jangan hanya berwacana membasmi pinjol ilegal, sebab pada Agustus, OJK, Polri, Kominfo, Gubernur BI, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah mempunyai perjanjian, surat keputusan, dan kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjaman daring ilegal. Kemauan sudah ada, tindakan nyata yang ditunggu. Sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah terhubung dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimbo Santoso. Pak Wimbo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat Pak Wimbo. Pak Wimbo, saya ingin konfirmasi dulu, apakah moratorium perizinan pinjol ini memang sudah resmi dilakukan, Pak Wimbo? Sejak Februari 2020, tidak ada menerima pendaftaran lagi untuk fintech baru. Ya. Yang sudah terdaftar, bahkan ini kita evaluasi, kita betulin, dan sudah tidak ada lagi yang baru. Dan ke depan terus akan kita tingkatkan pengaturan kita dan pengawasan kita sehingga fintech ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Baik. Jadi fintech ini tidak bisa kita hindarin. Ini fenomena yang ada karena digitalisasi, sehingga harus kita bina dan kita tingkatkan manfaatnya buat masyarakat. Namun demikian, ada masyarakat yang dengan inisiasi sendiri ya memberikan produk fintech ini tanpa izin OJK. Jumlahnya cukup besar. Pak Wimbo, dari pengamatan OJK sendiri, kalau misalnya memang moratorium sudah dilakukan cukup lama, apa yang kemudian membuat masyarakat tetap memilih pinjaman online ilegal sebagai akses keuangan mereka? Karena yang ilegal itu sangat menggiurkan. Promosinya sangat menggiurkan. Dan dengan mudah, dengan cepat, karena memang yang ilegal ini tidak ada kaidah-kaidahnya. Ya mereka sendiri aja semaunya. Ya. Sehingga yang ini yang harus diberantas. Bersama-sama kami dengan Kapolri, dengan Bank Indonesia, dengan Kominfo, dan dengan Kementerian UMKM, itu telah melakukan kesepakatan bersama untuk bersama-sama memberantas ini lebih
lebih agresif lagi. Ini kesepakatan kita tanda tangani di bulan Agustus. Dan ini PKS-nya sudah kita tanda tangani, dengan kerjasamanya untuk di lapangan langsung terus memberantas pinjol yang ilegal ini. Karena ilegal ini tidak dalam didikan kita, bahkan dia merasa kalau kita atur malah rugi, sehingga dia lebih baik tidak berizin. Nah ini yang harus kita berantas. Masyarakat harus kita kasih pemahaman, kita kasih daftar, kalau mau pinjam inilah yang berizin. Yang berizin bunganya dijamin murah. Yang berizin dijamin ini tidak melakukan penagihan-penagihan yang melanggar perundang-undangan dan etika. Yang berizin terus apabila memang melanggar akan kita tutup. Ya. Baik, Pak Wimbo, Dan terus yang kita tingkatkan kemampuannya agar bisa memberikan pinjaman lebih murah. baik, Pak Wimbo, yang pinjaman online legal ini yang terdaftar resmi di OJK ini bunganya berapa sih rentangnya, Pak Wimbo, supaya masyarakat tahu? Nah, terus menerus akan kita minta kita turunkan. Ya, sekarang ini ya bunganya ringnya ya masih sekitar antara 30 sampai 50% setahun. Ya. Oke. Dan ini akan terus kita turunkan. Kita dengan penurunan ini kita harapkan masyarakat masih meminjam kepada yang ilegal. Oke, maksimalnya 50% begitu ya Pak Wimbo ya dalam 1 tahun ya, yang legal ini? Dan itu kita turunkan, ya. Oke, baik. Pak Wimbo, karena persoalannya itu kan yang tidak terdaftar ini, yang tidak berada di dalam OJK begitu. Ini strategi kemudian yang akan dilakukan oleh OJK untuk menindak atau bahkan membuat masyarakat paham begitu ya bahwa yang ilegal ini jangan kemudian dilirik. Itu bagaimana caranya Pak Wimbo? Caranya kita tangkap, ya, kita proses secara hukum, kita umumkan kepada masyarakat, dan juga yang ditindak ini adalah semua ekosistem yang memfasilitasi adanya praktek pinjol ilegal. Ekosistem ini termasuk penyedia fasilitas teknologi, ya, dan juga ekosistem yang lainnya. Ya. Sistem-sistem yang lainnya yang terlibat akan kita tanya dan kita minta, ya, untuk tidak memfasilitasi terjadinya pinjol ilegal. Dan OJK akan selalu menyampaikan daftar ke pinjol yang terdaftar di OJK kepada masyarakat. Dan di website kita terpampang, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi yang kita akan kita berantas, ya, termasuk semua ekosistem yang memfasilitasi terjadinya praktek pinjol online. Baik. Pak Wimbo, untuk bunga dari pinjaman online yang terdaftar di OJK ini maksimal 50%, kira-kira kapan Pak Wimbo ini bisa diturunkan? Karena kalau menurut penilaian saya 50% ini masih cukup tinggi Pak Wimbo. Ini kita turunkan, bukan saja kita perintahkan kita turunkan, tapi juga kita minta skalanya bisnisnya ditingkatkan. Karena skala bisnis itu menentukan sekali efisiensi operasi dia. Ya. Kalau terlalu kecil akan sulit memenuhi suku bunga yang rendah. Ya. Sehingga ini akan kita tingkatkan skala bisnisnya. Dan akan kita awasi seperti lembaga pembiayaan. Ini kalau kita awasi tidak seperti lembaga pembiayaan, maka terjadi yang kita sebut arbitrase regulasinya. Regulasinya lebih mudah, ya, namun demikian dan resikonya lebih besar. Dan juga tidak kompetitif. Sehingga nanti ini akan kita samakan pendekatan pengawasan kita sebagai lembaga pembiayaan. Oke. Pak Wimbo, terakhir, bagaimana kemudian masyarakat bisa membedakan mana yang legal, mana yang ilegal?
kalau kita lihat ini masyarakat masih bisa mengunduh begitu ya aplikasi-aplikasi yang ilegal ini di handphone mereka. Bagaimana kemudian cara mudahnya begitu Pak Wimbo supaya masyarakat bisa dengan cepat mendeteksi mana yang legal, mana yang ilegal? Sebelum mengklik tawaran itu, klik dulu website OJK. Dicek itu yang menawarkan itu terdaftar nggak di OJK. Kalau nggak terdaftar, jangan dipilih. Website OJK gampang betul dan ini terus kita blasting kepada masyarakat daftar itu. Jadi itu catatan kami akses website OJK, di situ sudah ada daftarnya. Belum klik oke untuk pinjam. Baik. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Pak Wimbo Santoso, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, sebelum kita jeda, kalau kita cermati dari pernyataan Pak Wimbo bahwa masyarakat tetap didorong untuk menggunakan pinjaman online yang terdaftar resmi. Yang terdaftar. Cek dulu di ojk.go.id gitu ya. Kalau mau menambahkan Pak Wimbo tadi ya. Iya. Paling tidak sebelum kita mau untuk pinjaman produksi kegiatan mereka untuk bisnis ataupun untuk apalagi untuk konsumsi, ya itu harus hati-hati banget. Jadi mungkin harus dipastikan sebentar saja karena mereka pasti punya smartphone kan, kalau mereka minjam dari pinjaman online gitu kan. Jadi buka dulu saja di ojk.go.id. Di situ memang ada daftarnya. Pinjol fintech yang kemudian terdaftar dan mungkin paling tidak itu akan membantu lebih aman ya barangkali begitu ya kan ya. Iya betul. Semoga orang-orang paham begitu ya Mbak. Jangan sampai kemudian mereka karena lagi kepepet, lagi butuh uang, langsung aja main download begitu, mengunduh aplikasi-aplikasi yang kemudian ternyata ilegal. Dan rasanya harus lebih aktif pemerintah untuk memberitahu kepada masyarakat jangan buru-buru pinjam begitu ya. Mungkin. Baik, itu penting juga. Baik, Mbak Nunung kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Editorial Media akan kembali usai jeda yang satu ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ondo Siletonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin, selamat pagi Mbak Nunung. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Ondo. Iya, ada demand, ada supply ya. Pertanyaan saya, kenapa baru sekarang? Kenapa nunggu perintah presiden? Kenapa nunggu ada yang bunuh diri? Harusnya sejak kasus guru yang terjerat pinjol ratusan juta itu rentenernya ditangkap, malah gurunya dibantu untuk bayar utang tersebut. Saya coba usulkan ini, coba dikaji pinjaman tanpa jaminan, mudah dan bunga rendah oleh Pemda melalui bank daerah. Bila ini bisa, dan jangan 50% lah seperti pinjol yang resmi itu, di bawahnya jauh, misalnya 25%, otomatis pinjol mati. Saya tidak bangga dengan hasil penangkapan puluhan orang operator pinjol tersebut. Mereka itu cuma pegawai. Coba cari siapa ownernya, disinyalir orang asing itu yang harus ditangkap. Karena bisa saja dia bergerak lagi di provinsi lain. Kejar itu ownernya dan tangkap. Tingkatkan wawasan masyarakat atas fintech yang legal, supaya mereka tahu mana yang ilegal, mana yang legal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo. Selanjutnya ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Ekan dan Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Ya, betul seperti kata Pak Ondo tadi. Kenapa baru sekarang? Ya, padahal kita kan sudah melihat gejalanya. Nah, kita justru harus mencari apa sebab itu terjadi. Memang sepertinya masyarakat kita itu sudah terbius oleh bahwa orang sukses itu yang uangnya banyak, perhiasannya banyak, punya barang-barang mewah masa kini, televisi dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mereka mendapatkannya? Begitu. Nah, ini ada bujukan yang transaksinya mudah. Nah, juga mereka yang ingin berwira swasta ya, orang-orang menengah umumnya yang sudah bisa menggunakan HP itu merasa wah saya bisa nih. Nah, kenapa bisa terjerat?
karena transaksinya mudah. Kenapa tidak ada edukasi yang membimbing bagaimana supaya bisa tadi minjam dari bank-bank yang ilegal, yang legal, jadi tidak terjebak. Nah, jadi tekanannya itu pada kemudahan transaksi. Nah, kita lihat juga contohnya di pasar-pasar itu ada semacam bank pasar ilegal, jadinya orang-orang yang meminjamkan uang kepada pedagang-pedagang kecil di pasar, misalnya 1 juta, lalu setiap hari harus membayar 100.000 begitu, seakan kan kecil, padahal akhir bulan berarti sudah bayar 3 juta itu. Nah, itu jadi yang demikian itulah yang harusnya disosialisasikan ke masyarakat. Jangan hanya tergiur kemudahan transaksi yang menjebak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Mbak Nunung, penelpon kita pada pagi hari tampaknya belum puas begitu ya, bagaimana kemudian pemerintah bisa menangani kasus pinjol ini. Ada pertanyaan beberapa teman kemarin itu, kenapa baru sekarang ya ramai di ini ya sudahlah, sesudah apa memang harus setiap kali nunggu presiden bicara baru kemudian diberantas gitu kan. Tapi sudahlah. Pokoknya sekarang sudah mulai ditertibkan begitu kan satu hal. Tapi menarik dari Ibu Indra dan Pak Ondo tadi, kalau kemudian akses masyarakat ini ke keuangan cukup mudah, mereka tidak akan terjebak gitu. Ke bank cukup mudah, mereka tidak akan terjebak dengan pinjaman-pinjaman online ilegal ini begitu kan itu. Dan satu hal lagi yang kemudian tadi digarisbawahi adalah sosialisasi, Egan. Di pinjol ini kalau tidak salah beberapa data yang saya ambil juga dari OJK ini. Jadi mereka itu melakukan suku bunga tinggi sudah pasti. Fee besar dan kemungkinan tidak disampaikan secara terbuka ke calon peminjamnya. Ini ilegal ini ya, Mbak? Iya, dan kemudian dendanya tidak terbatas apalagi terornya begitu kan. Itu yang kemudian menjebak masyarakat selain karena kemudahan itu tadi. Kalau sekarang kemudahan sudah ditahan oleh Kominfo, kemudian OJK juga gitu, dan BI dan perbankan kemudian tidak segera memberikan akses untuk membuat akun atau virtual account atau apapun untuk peer-to-peer lending yang kemudian ilegal gitu, itu sudah dilakukan gitu kan. Tetapi satu hal sosialisasi harus dilakukan juga gitu kan. Orang harus paham bahwa sebelum dia meminjam, dia harus lihat dulu seperti apa gitu kan. Apa aturannya, berapa dia harus bayar, seberapa mampu dia bayar gitu. Jangan karena kemudian kepepet, taruhlah begitu, dan kemudian mengambil yang mudah, itu juga harus disosialisasikan saya rasa. Memang tadi dikatakan supply dan demand ya Mbak, ini demand-nya banyak, supply-nya mungkin tidak terlalu banyak begitu loh. Kalau kita bicara yang terdaftar di OJK kan mungkin jumlahnya 107 ya. 107 ya. Sedangkan kemudian demand-nya mungkin banyak, apalagi ini ada habis pandemi, mungkin orang memang lagi butuh uang, dan bahkan tadi Bu Indra mengatakan banyak orang kesulitan uang pada masa pandemi ini begitu. Betul. Dan mungkin jangan-jangan ada perilaku konsumtif juga begitu Mbak ya. Jadi mungkin meminjam bukan karena kepepet tapi karena mungkin untuk gengsi saja begitu. Bagaimana Mbak melihat mengenai demand yang begitu banyak ini sebetulnya? Iya, ada satu hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat ya, kalau saya boleh bilang ya, hati-hati menggunakan pinjaman untuk konsumsi gitu, apalagi pinjaman dengan suku bunga yang tinggi seperti harus disadari, harus ada di kepala kita bahwa pinjaman online, apalagi pinjaman online ilegal itu suku bunganya tinggi. Suku bunganya sangat tinggi dan itu ketika kita makanya tadi ada yang 2,5 juta kemudian jadi 104 juta gitu, itu kan bukan sesuatu yang bisa masuk di akal kita untuk kemudian kalau 2,5 juta saja kemudian 100%-nya saja kita sudah susah, apalagi kalau sampai 104 juta, itu yang harus disadari gitu. Harus dihitung dulu lah gitu. Yang mudah itu biasanya mahal. Ya, tapi pola komunikasi yang sosialisasi seperti apa ya Mbak ya yang mungkin paling cocok begitu loh untuk masyarakat. Ini kan sosialisasi sudah dilakukan saya yakin. Tapi pasti masih ada saja masyarakat yang mungkin terjebak begitu. Apakah mungkin harus sosialisasi
dilakukan dengan cara yang lebih masif, tapi kemudian bentuknya lebih sederhana. Nah itu bagaimana? Apakah banyak masyarakat yang tahu bahwa kalau pinjaman online legal bisa dilihat di situsnya OJK? Tidak banyak saya rasa yang tahu itu, gitu kan? Bagaimana dia mau memverifikasi bahwa ini pinjaman online yang legal atau ilegal? Itu saja yang paling sederhana itu saja. Tidak banyak orang tahu. Jadi meletakkan informasi itu dimanapun tempatnya supaya semua orang mudah, itu yang harus dilakukan. Sosialisasi harus lebih banyak saya rasa memang. Apapun caranya. Apapun caranya. Baik Mbak Nunung, semoga kemudian tidak ada lagi korban-korban dari pinjol ilegal ini. Semua kemudian harus mengecek dulu ke website OJK ketika kemudian mau mendapatkan akses keuangan khususnya untuk meminjam uang. Terima kasih. Hati-hati meminjam online ya. Hati-hati meminjam online. Terima kasih Mbak Nunung telah bergabung sama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Nunung. Pagi Eka. Baik, pemirsa jangan hanya berwacana membasmi pinjol ilegal, sebab pada Agustus OJK, Polri, Kominfo, Gubernur Bank Indonesia serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah memiliki perjanjian surat keputusan dan kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjaman daring ilegal. Kemauan sudah ada, tinggal tindakan nyata yang ditunggu. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi.